Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Iksan Septianto B dengan NIM 191111010108 dari kelas 5C, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi kesehatan atau yang biasa disingkat dengan SIK atau SIK. Nah, berikut ialah daftar isi yang dimana berisi apa-apa saja yang kita bahas mengenai SIK ini. Yang pertama ialah pendahuluan, komponen-komponen, permasalahan, dan juga solusi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, menurut Badan Organisasi Dunia, yang biasa kita sebut dengan WHO atau World Health Organization, sistem informasi kesehatan atau SIK ialah upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi kesehatan untuk mempengaruhi para pemangku kebijakan. Ya, jadi singkatnya SIK ini merupakan berbagai informasi yang didapatkan dari beberapa sumber ya. Misalnya dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai universitas atau juga diambil oleh berbagai instansi kesehatan, yang dimana tujuannya tentu ketika mereka melakukan pengumpulan data tersebut untuk mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang terjadi di sana, berapa banyak kasusnya, dan juga bagaimana status kesehatan masyarakat di daerah tersebut, biasanya seperti itu. Nah, informasi-informasi tersebut ketika selesai dikumpulkan tentu akan diproses, kemudian akan dilaporkan kepada para pemangku kebijakan untuk dapat dijadikan sebagai bukti dan juga pendukung bagi apa-apa saja kebijakan yang akan mereka keluarkan nantinya. Nah, SIK sendiri itu memiliki beberapa bagian, yang dimana bagian-bagian tertentu dari SIK ini dapat dibagikan atau dapat disebarluaskan kepada publik atau masyarakat umum. Namun sayangnya di Indonesia sendiri, informasi-informasi yang dapat dibagikan kepada masyarakat internet tidak bisa diakses secara bebas. Kalaupun bisa diakses, ternyata informasi yang didapatkan tersebut itu merupakan informasi lama dan bisa saja itu tidak diupdate selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dalam bagian-bagian SIK yang dapat dibagikan kepada masyarakat ini tentu perlu adanya transparansi, kemudian juga ada kemudahan oleh publik untuk dapat mengaksesnya. Namun tentu saja, publik juga tidak boleh sama sekali untuk mengakses bagian-bagian dari SIK yang bersifat sensitif dan hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu saja, seperti para pemangku kebijakan. Nah, SIK atau SIK yang terintegrasi dan efektif adalah dasar dari sistem kesehatan yang kuat dan kunci untuk mengefektifkan pengambilan keputusan yang pastinya membutuhkan bahan-bahan yang berisi bukti yang terdapat dalam SIK. Ya, jadi ketika suatu sistem SIK ini berjalan dengan baik, otomatis ketika dilaporkan juga akan dapat membuat pengambilan keputusan itu menjadi baik. Artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pastinya akan tepat sasaran dikarenakan sudah ada bukti yang kuat. Namun ketika SIK itu tidak berjalan dengan baik dan kemudian terlanjur dilaporkan dan pemerintah telah terlanjur untuk melaksanakan program tersebut atau kebijakan tersebut, tentunya pastinya ada hal-hal yang salah yang akan terjadi atau ada masalah-masalah yang terjadi seperti tentang program-program tersebut itu tidak tepat sasaran. Begitu ternyata masalah-masalah yang menjadi prioritas pemerintah ternyata sebenarnya bukanlah masalah yang paling prioritas untuk diselesaikan. Biasanya kita masuk ke dalam komponen-komponen ya. Dalam SIK sendiri tentunya terdapat berbagai komponen-komponen yang harus berjalan dengan baik. Yang dimana jika salah satu saja tidak berjalan dengan baik, otomatis akan mempengaruhi kinerja dari SIK tersebut. Ya, yang pertama ialah sumber daya. Yang dimana sumber daya yang dimaksud sini banyak, namun salah satunya ialah tenaga profesional dan juga sarana prasarana. Nah, tenaga profesional ini dapat contohnya itu seperti tenaga-tenaga kesehatan yang sudah dilatih secara khusus untuk dapat mengelola SIK ataupun tenaga-tenaga ahli yang lain yang dimana memiliki latar belakang yang lebih sesuai seperti di bidang komputer, informatika, dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana dalam hal ini juga ialah berbagai sarana prasarana yang dimaksud ialah seperti komputer, printer, internet, dan lain sebagainya untuk dapat menunjang
berbagai proses dalam SIK ini. Yang kemudian yang kedua ialah indikator. Nah, dalam SIK sendiri tentunya kita harus memiliki beberapa indikator minimal, yang dimana minimal dalam SIK itu dapat memuat determinan kesehatan, status kesehatan penduduk, dan kondisi sistem kesehatan. Kemudian yang ketiga, SIK sendiri tentunya harus bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti catatan medis atau rekam medis, sensus yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, survei yang dimana baik oleh pemerintah maupun dilakukan secara independen, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah manajemen data, yang dimana SIK di sini pastinya memiliki beberapa data yang pastinya harus dimanajemenkan. Nah, manajemen ini pastinya memerlukan beberapa tahap, seperti pengumpulan, penyimpanan, kualitas aliran, pemrosesan, kompilasi, dan analisis data. Nah, jika salah satu saja dalam proses manajemen ini ada yang salah, otomatis akan berpengaruh kepada baik atau tidaknya SIK tersebut. Kemudian ialah produk informasi. Nah, data-data yang telah diolah tadi tentunya akan berubah menjadi sebuah informasi yang akan dijadikan bukti dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ialah diseminasi dan penggunaan. Nah, perlu sekali SIK ini dapat dibuat secara transparan, artinya SIK ini bagusnya dapat dibuat untuk dapat dengan mudah diakses terutama oleh pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan SIK. Nah, sebenarnya ada banyak sekali permasalahan, namun saya akan sebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama ialah database yang digunakan berbeda dari satu unit pelayanan kesehatan ke unit pelayanan kesehatan lainnya. Jadi misalnya ternyata puskesmas A menggunakan sumber atau bisa dikatakan menggunakan web yang berbeda atau aplikasi yang berbeda dengan puskesmas B untuk menaruh SIK-nya untuk menjadi database dari SIK-nya, dan ini tentunya sangat merugikan ya, terutama dalam controlling oleh pemerintah dikarenakan harus mengontrol banyak sekali database. Oleh karena itu perlu sekali adanya satu database saja yang dimana dapat digunakan oleh seluruh unit pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian ialah diabaikannya kapasitas sumber daya manusia, yang dimana artinya ternyata sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan ini tidak dilatih dengan baik, atau yang penting dapat mengeluarkan SIK lah, walaupun hasilnya cuma pas-pasan, yang penting ada aja lah, yang penting jadi aja lah SIK-nya. Kemudian yang terakhir adalah staf dibayar rendah dan diremehkan. Jadi sudah dilatih dengan kurang baik, ternyata staf-staf ini terutama yang mungkin yang bukan PNS itu hanya dibayar rendah dan tidak sesuai dengan hasil kerjanya begitu. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke dalam solusi dari permasalahan-permasalahan ini, yang dimana sebenarnya solusi ini juga mencakup berbagai solusi-solusi lain, dan ini merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan dari SIK tersebut. Yang pertama ialah kepemilikan negara. Nah, negara perlu sekali untuk dapat mengontrol berbagai unit pelayanan kesehatan tadi, dan agar juga setiap informasi atau SIK yang dikeluarkan oleh setiap unit pelayanan kesehatan itu dapat dijamin ya, dan dapat betul-betul dipercaya oleh masyarakat dikarenakan sudah diverifikasi sendiri oleh negara. Yang kedua ialah ketanggapan terhadap dan tuntutan negara, yakni dengan cara melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam setiap permasalahan. Nah, masuk dalam hal ini ialah dalam setiap permasalahan tentunya dalam SIK ini terkhususnya kita tidak bisa menggunakan solusi yang sama terus-terusan. Baik, misalnya dalam ternyata untuk masalah A kita menggunakan solusi B, padahal solusi masalah A itu harus diselesaikan dengan solusi A. Nah, tentunya adalah membangun inisiatif. Nah, berbagai solusi-solusi ini tentunya harus dilakukan secara realistis ya. Kemudian yang terakhir ialah mendukung bertahap dengan tujuan jangka panjang. Nah, SIK sendiri sayangnya masih belum terlalu diprioritaskan oleh pemerintah. Buktinya dalam hal anggaran, SIK ini tidak mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah, yang dimana otomatis anggaran untuk SIK ini sangatlah kecil. Yang dimana kalaupun akan dianggarkan itu harus memangkas berbagai anggaran-anggaran di sektor-sektor yang lain. Maka perlu sekali adanya perhatian dari pemerintah untuk memberikan anggaran secara khusus untuk SIK ini. Nah, sekian dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam slide maupun kata-kata. Sekian dan terima kasih.